Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan diskusi tentang apa ya, sedikit pemaparan dari saya tentang konsep keperawatan komplementer ya, yang sebenarnya pada mata kuliah di program studi ilmu keperawatan sendiri sebenarnya sudah ada tentang apa itu keperawatan komplementer. Tetapi yang akan kita bahas di sini adalah keperawatan komplementer yang berfokus pada keperawatan atau yang berfokus pada lingkup komunitas, yang mana terdiri dari fokus terapi perawatan komplementer di komunitas, kemudian peran perawat dalam pelaksanaan terapi komplementer di komunitas, serta teknik terapi komplementer ataupun keperawatan komplementer di komunitas ya. Nah, ini sedikit prolog ya, ataupun sedikit konsep tentang apa itu terapi komplementer. Jadi ada beberapa literasi yang mungkin bisa dijadikan acuan, yang mana literasi ini tentunya ada karakteristik-karakteristik dari masing-masing literasi tentang apa itu terapi komplementer ya. Jadi terapi komplementer ini adalah cara penanggulangan penyakit ya yang dilakukan sebagai pendukung kepada pengobatan medis ya. Jadi ini yang harus kita garis bawahi adalah sebagai pendukung ya, sebagai pendukung kepada pengobatan medis konvensional atau sebagai pengobatan pilihan lain di luar pengobatan medis yang konvensional ya. Jadi ini sifatnya adalah pendukung. Artinya dengan adanya terapi komplementer ini seorang pasien tidak boleh berpikir atau tidak boleh berasumsi bahwa terapi komplementer ini sudah cukup gitu mengganti terapi konvensional atau terapi atau pengobatan melalui medis. Nah, menurut WHO sendiri, pengobatan komplementer ini adalah pengobatan non-konvensional yang bukan berasal dari negara yang bersangkutan atau berasal dari negara lain. Jadi kalau di Indonesia, misalkan berasal dari Cina ya, dari Cina, dari India, dari Pakistan, itu masuk dalam terapi komplementer kalau dilihat berdasarkan literasi dari WHO. Nah, hal lain yang sekiranya kadang nanti kita bias menyampaikan suatu hal tentang keperawatan komplementer ini adalah ada istilah pengobatan tradisional. Nah, ini pengobatan tradisional ini adalah pengobatan yang sudah dari zaman dahulu digunakan dan diturunkan secara turun-temurun pada suatu negara, atau yang sering kita sebut sebagai jamu. Nah, apakah jamu ini juga masuk dalam terapi komplementer? Ya, karena di dalam jamu ini pada konsep terapi komplementer ini masuknya adalah pada pengobatan herbal ya, atau pengobatan non konvensional. Nah, dari beberapa literasi bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya terapi komplementer ini adalah terapi yang digunakan secara bersama-sama ya. Jadi sinergitas ya, adanya terapi komplementer ini bukan sebagai pengganti, tetapi adalah bersama-sama dengan tujuan yang sama ya, yang arahnya adalah pada arah kesehatan ya, yang meningkatkan nilai wellness pasien atau kesehatan. Jadi bersama-sama dengan terapi lain dan bukan untuk menggantikan terapi medis ya. Meskipun nanti pada pelaksanaannya ada hal-hal yang sekiranya bertentangan ya, karena ada beberapa terapi yang sebenarnya tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Nah, itu arti bersamaan itu bukan berarti kita harus mengartikan secara harfiah begitu saja, tetapi arti bersamaan itu adalah tanpa meninggalkan ya, tanpa meninggalkan terapi yang bersifat konvensional atau terapi yang bersifat medis. Karena di dalam perawatan komplementer itu ada hal-hal yang memang tidak melihat secara medis. Harus kalau di dalam medis itu kan kita melihatnya secara holistik ya. Semuanya dilihat berdasarkan fisik, ya, biologis, psikologis, ya, spiritual, itu semuanya kan dilihat. Tetapi dalam terapi komplementer itu lebih spesifik dan lebih cenderung pada implementasi-implementasi yang sifatnya adalah teknis ya, atau sifatnya adalah prosedural. Kemudian cara pengobatan itu dilakukan bersama atau sebagai tambahan terhadap pengobatan konvensional ya. Bersama itu bukan berarti beriringan secara waktu dan beriringan secara proses ya.
bisa saja bergantian. Bergantian itu juga bersama sebenarnya kalau dalam konteks pengobatan ya. Nah, pengobatan komplementer karena kedua cara pengobatan tersebut melengkapi satu sama lainnya. Artinya, kalau pada pengobatan konvensional sudah mampu memberikan kesehatan atau meningkatkan nilai wellness pada pasien, ya sebenarnya secara medis cukup itu aja karena dahulu tidak bisa medis dengan non medis atau dengan non konvensional itu bersinergi. Kalau sekarang kan bisa. Sekarang itu semuanya sudah bisa. Artinya antara yang secara ilmiah ataupun secara medis sudah ada, sudah jelas, itu masih bisa bersama-sama dengan yang non medis atau non konvensional. Nah, sebagai contoh kecil sekarang ini yang ini di luar komplementer ya, sedikit cerita ya. Jadi seperti halnya dukun bayi itu, kalau zaman dulu dukun bayi dimusuhi ya. Jadi angka kematian ibu dan bayi itu meningkat, tetapi setelah ada sinergi ya, ada pembagian tugas antara medis dalam hal ini bidan ataupun perawat ataupun maternal secara umum yang nanti bekerja sama dengan dengan yang tradisional tadi, dengan yang dukun bayi, itu akhirnya mempunyai, jadi secara nggak langsung mempunyai tugas masing-masing. Yang medis ya sekiranya tidak ada masalah, yang medis yang sekiranya ada urgensi ya, yang sifatnya urgensi kaitannya dengan perdarahan, kaitannya dengan kelahiran yang harus dilakukan secara sesar ataupun yang tidak normal dan lain sebagainya. Nah, tindak lanjutnya mulai dari pijat bayi, memandikan dan lain sebagainya, ini kita bisa bekerja sama dengan dukun bayi. Akhirnya apa? Efek yang ditimbulkan adalah angka kematian ibu dan anak juga signifikan menurun. Nah, ini bentuk sinergi atau sebuah terapi yang dilakukan bersama-sama antara terapi yang medis dan yang terapi yang non medis atau yang terapi non konvensional. Ya, itu sedikit prolog ya, mungkin yang lain tidak perlu saya jelaskan di sini karena pembelajaran kita hari ini membahas tentang keperawatan komplementer pada komunitas, bukan membahas tentang teknisnya, bagaimana cara melakukan terapi komplementer. Meskipun nanti tugasnya bisa pada teknis ya. Nah, ini ada beberapa contoh jenis terapi komplementer ya. Ada yoga, ada akupuntur, ada diet, ada reiki, ada massage terapi, ada kromoterapi, ada meditasi, ada herbal terapi, ada hematopati, ya, ada hipnosis, aromaterapi, ya, ayurveda. Jadi ini ada beberapa jenis terapi komplementer yang sekiranya nanti bisa menjadi acuan atau bisa dijadikan contoh implementatif yang sekiranya nanti mahasiswa mengelola asuhan keperawatan yang konteksnya adalah pada komunitas ya. Karena kalau di komunitas itu kan kita tidak bisa memberikan implementasi atau memberikan intervensi yang melulu medis, tetapi juga harus kita kembangkan yang orientasinya pada terapi komplementer. Nah, tujuan terapi komplementer itu adalah untuk mengurangi stres, ya, kemudian meningkatkan kesehatan, kemudian bersifat preventif dalam pencegahan penyakit, kemudian menghindari atau meminimalkan efek samping karena tindakan-tindakan komplementer ini tentunya secara ilmiah sudah terbukti dan obat-obatannya tidak menggunakan obatan yang sifatnya kimia ya. Kemudian menghindari adanya gejala-gejala dan mengontrol serta menyembuhkan penyakit. Tetapi memang tidak semua penyakit ya, ada penyakit-penyakit tertentu yang sekiranya bisa diberikan terapi komplementer atau terapi non konvensional. Ini nanti dibaca sendiri ya, ada jenis teknik pengobatan komplementer yang dapat diintegrasikan ke dalam pelayanan konvensional atau keperawatan di unit pelayanan kesehatan. Ya, ini ada akupuntur, contoh-contoh gambarnya ini sudah saya lampirkan. Ya, kemudian terapi hiperbarik. Jadi ini ruang udara bertekanan tinggi, ini di Semarang juga sudah ada sekarang.
dulu adanya pertama kali di Rumah Sakit Bali ya, di Rumah Sakit RSUP Bali. Kemudian terapi herbal medik, ya, terapi herbal ini juga peningkatannya luar biasa. Sekarang kita juga sudah ada institusi ataupun pendidikan tinggi yang justru prodinya sendiri ada prodi jamu di Poltekkes Solo ini kelihatan sudah mulai booming ya. Artinya bahwa pengobatan komplementer ini tidak serta-merta memberikan janji-janji yang tidak jelas, tetapi memang secara ilmiah ada jawaban yang menghasilkan perubahan yang signifikan ya atas selain pada pengobatan yang konvensional atau selain pada pengobatan medis ya. Jadi seperti itu. Kemudian peran perawat ya. Peran perawat. Jadi peran perawat ini peran yang pertama adalah ini bentuk atau seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Ya, ini peran secara umum ya. Jadi seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Nah, ini peran perawat yang sekiranya berorientasi pada sistem. Nah, sistem apa yang dimaksud? Sistem yang dimaksud adalah sistem pengelolaan. Ya. Pengelolaan, kalau di perawat berarti pengelolaannya adalah pengelolaan asuhan keperawatan yang diberikan atau yang kelola berdasarkan asuhan keperawatan melalui pengkajian, kemudian perumusan atau analisis data atau perumusan diagnosa keperawatan, perumusan intervensi, implementasi sampai dengan evaluasi. Nah, itu dalam suatu sistem yang dimaksud dalam peran perawat di sini. Kemudian dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar profesi keperawatan dan bersifat konstan. Jadi keadaan sosial di sini yang dimaksud adalah secara keprofesian ya, secara keprofesian bahwa perawat itu sendiri memiliki kepentingan-kepentingan yang sosial yang tidak bisa dipungkiri ya, karena perawat bekerja itu tentunya seorang manusia juga memiliki pengaruh-pengaruh yang dalam keadaan sosial ini yang bisa berasal dari internal atau dalam diri perawat itu sendiri. Tetapi di sisi lain perawat juga mempunyai peran atau tugas dan tanggung jawab yang mana menjawab tentang apa peran perawat secara keprofesian yang itu bersifat konstan atau bersifat wajib harus dilakukan atau harus menjadi suatu komitmen seorang perawat. Jadi meskipun perawat berangkat dari rumah dalam kondisi yang mungkin bad mood ya, atau mungkin ada masalah ataupun ada kendala yang di dalam keluarganya sehingga membuat perawat itu tidak semangat bekerja, ya itu bukan menjadi alasan karena seorang perawat juga harus bertanggung jawab komitmen di dalam tugasnya sebagai perawat. Kemudian peran perawat secara spesifik dalam penjabaran di sini, yang pertama adalah sebagai advokasi pada klien. Jadi ketika terjadi suatu hal yang sekiranya kaitannya dengan hukum, ya kaitannya dengan aturan di dalam undang-undang negara ini, ya perawat wajib menjadi seorang yang beradvokasi kepada klien. Makanya seorang perawat juga harus dituntut tahu tentang bagaimana hukum keperawatan itu sendiri, bagaimana legal aspek sebagai seorang perawat, bagaimana legal etik sebagai seorang perawat. Alhasil kalau kita sudah tahu itu semua, tidak ada lagi kejadian-kejadian yang sekiranya membuat citra perawat atau membuat perawat itu merasa dirugikan. Banyak sekali sekarang kejadian yang baru-baru viral ini yang di Palembang itu juga yang sampai perawat dijambak, dipukul, yaitu karena di situ mungkin di dalam penyampaian
prosedur yang kurang detail ya, atau mungkin karena saya juga tidak tahu detailnya seperti apa. Jadi yang jelas peran kita sebagai seorang perawat juga harus tahu secara hukum bagaimana sih tanggung jawab kita, bagaimana batasan kita, bagaimana peran kita berikan secara batasan-batasan berdasarkan hukum ya. Kemudian peran perawat yang berkaitan dengan edukasi ya, menjadi edukasi yang baik ya. Jadi kita harus menyampaikan secara ilmiah, secara keilmuan apa yang sekarang dialami oleh pasien, yang harapannya edukasi itu menjadi suatu peningkatan pengetahuan oleh yang dilakukan oleh perawat kepada pasien. Jadi bukan hanya bersifat dengan kadang orang dengan tahu akhirnya menjadi takut ya. Nah, ini dimanfaatkan ketika kita melakukan edukasi menjadi seolah-olah penyampaiannya menakut-nakuti. Nah, itu jangan sampai terjadi karena edukasi ini justru ketika pasien tahu tentang kondisi kesehatannya, pasien akan semakin tenang. Oh, ternyata seperti ini. Artinya yang disampaikan ke perawat ke pasien itu membuat pasien mengalami peningkatan pemahaman atau pengetahuan. Ya. Kemudian koordinator ini juga kaitannya dengan asuhan keperawatan ya, jadi berkoordinasi antara perawat dan pasien ya yang dikelola berdasarkan data-data yang tertuang di dalam rekam medik yang dalam hal ini adalah asuhan keperawatan. Kemudian kolaborator ini menjelaskan bahwasanya perawat ini tidak bisa bekerja sendiri ya. Jadi perawat ini juga harus berkoordinasi, harus berkolaborasi dengan bahkan perawat sendiri juga melakukan membutuhkan edukasi tentang penanganan-penanganan yang bersifat medis yang dilakukan pada pasien ya. Nah, kalau dalam hal komunitas bagaimana ya berarti fasilitator yang ada di komunitas ya pada petugas kesehatan yang ada di lingkungan komunitas itu sendiri ya. Kemudian berperan juga sebagai konsultan ya. Konsultan ini hampir mirip dengan edukator yang artinya perawat melakukan konsultasi ya. Pasien melakukan konsultasi kepada perawat atas kondisi penyakit yang dialami oleh pasiennya ya. Kemudian dari konsultan itu juga dari proses konsultasi itu juga perawat memberikan solusi-solusi yang sekiranya dengan adanya solusi itu adanya perubahan-perubahan yang dialami oleh pasien atas solusi dan saran yang dilakukan oleh perawat sebagai seorang konsultan ya. Kemudian peneliti atau sebagai peneliti atau pembaharu ya. Jadi ini perawat melakukan penelitian. Nah, penelitian ini sebenarnya suatu hal yang wajib ya. Suatu hal yang wajib. Wajib artinya bukan sebagai seseorang yang melaksanakan, bukan itu arti wajib bisa menjadi, kalau dosen wajib ya, dosen wajib melakukan penelitian ya, tetapi kalau pada perawat-perawat yang ada di ruangan tidak wajib, tetapi perawat wajib berorientasi pada hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh perawat lain ya, baik dari dosen, baik dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa itu wajib dilakukan. Artinya orientasi pada proses-proses ilmiah yang dilakukan oleh seorang perawat itu sangat penting, sehingga perkembangan zaman, kemudian perkembangan teknologi ataupun perkembangan ilmu dalam proses keperawatan itu sangat dinamis ya. Kita harus mengikuti, kita harus dengan siap menghadapi proses-proses perubahan-perubahan yang terjadi, khususnya dalam hal keilmuan pada ilmu keperawatan. Kemudian pemberian asuhan keperawatan. Jadi semua ini nanti orientasinya adalah memberikan asuhan keperawatan. Sehingga ketika kita melakukan pemberian asuhan keperawatan, seyogianya peran perawat mulai dari advokat
klien, edukator, koordinator, kolaborator, konsultan, peneliti, dan baru itu dilakukan karena di dalam pengelolaan asuhan keperawatan tentunya juga tidak lepas dari proses-proses ini, mulai dari advokasi sampai dengan peneliti atau pembaharu. Ya, ini pemberi asuhan keperawatan tadi sudah saya jelaskan ya, kemudian advokat klien juga sudah saya jelaskan, edukator juga, koordinator juga, kolaborator juga, konsultan juga sudah, peneliti juga sudah. Nah, ini peran perawat dalam terapi komplementer. Ya, ini secara spesifik ya. Yang nanti kalau mau ada yang mungkin sekiranya kurang jelas, bisa langsung dibaca atau bisa langsung dipahami di dalam penjelasan slide saya yang sekiranya dari penjelasan saya kurang jelas atau kurang detail, nanti dibaca sendiri ya. Tapi prinsipnya adalah itu yang sudah saya sampaikan, sedikit tambahan tentang penjabaran peran perawat itu sendiri. Nah, ini peran perawat dalam terapi komplementer. Ya. Yang pertama adalah peran perawat dalam keperawatan yang etis. Jadi perawat berperan penting dalam memaksimalkan penggunaan terapi komplementer yang mendukung perawatan secara holistik. Nah, yang dimaksud perawatan secara holistik yang seperti apa ya? Perawatan yang secara paripurna atau perawatan yang secara komprehensif dan menyeluruh ya. Komprehensif itu ya secara komplit, secara menyeluruh ya. Yang melihat tidak hanya melihat secara fisik tentang konsep sehat sakit saja, tetapi juga harus melihat secara utuh, secara keseluruhan, secara holistik, baik fisik, baik biologisnya, baik fisiologisnya, baik psikologisnya itu sendiri ya. Ada biologis, fisiologis, psikologis, ada sosial. Itu kita harus melihatnya secara holistik. Sehingga peran perawat dalam keperawatan yang etis itu bisa tercapai. Jadi kita tidak bisa melakukan perawatan komplementer yang memberikan, kita hanya sekedar memberikan, Bu, kalau mau sembuh ya sana melakukan akupuntur atau melakukan akupresur atau melakukan bekam aja, Bu, nanti pasti sembuh. Kita tidak bisa hanya serta-merta seperti itu, tetapi kita juga harus secara detail menguraikan, menjelaskan, ya, memberikan edukasi sehingga perawat tahu, pasien memahami, ya, akhirnya pasien juga terjadi proses bina hubungan saling percaya antara pasien dengan perawat. Nah, proses secara holistik ini baru akan tercapai, atau proses peran perawat yang memiliki secara utuh dalam memberikan terapi komplementer ini akan tercapai. Ya. Kemudian yang kedua adalah peran perawat dalam pendidikan, riset, dan praktek komplementer. Ya. Dalam pendidikan, tadi juga sudah saya sampaikan bahwasanya keilmuan khususnya keperawatan ini sangat dinamis ya, sangat melihat ataupun berorientasi pada perkembangan teknologi, melihat dan berorientasi pada perkembangan zaman, pada perkembangan penelitian dan riset yang ada, sehingga perawat ini dituntut untuk fleksibel dengan adanya penemuan-penemuan yang secara ilmiah ataupun riset yang sudah ditemukan. Ya. Artinya kita sebagai perawat nggak bisa nih kaku begegek, nggak bisa. Oh, nggak boleh, itu nggak boleh, nggak bisa. Selama itu bisa suatu keilmuan bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan ataupun secara ilmiah, ya tentunya itu menjadi suatu kewajiban untuk kita melakukan hal tersebut karena sudah terbukti secara ilmiah. Nah, peran perawat dalam pendidikan, riset, dan praktek komplementer ini, ya, jadi ini perkembangan dalam penggunaan terapi komplementer oleh masyarakat saat ini menimbulkan perhatian khusus. Jadi, perawat dituntut untuk memiliki peranan, terutama dalam praktek keperawatan, pendidikan, dan penelitian. Jadi, kalau saya ini sekarang ikut berperan nih secara langsung, karena saya pun juga ikut mengikuti perkembangan proses terapi komplementer ini, tapi saya spesifik pada akupresur dan bekam ya. Jadi karena itu juga sudah ada bukti secara ilmiah dan sudah terbukti dengan ilmiah, membuktikan untuk membantu proses kesehatan ke pasien. Jadi saya memberanikan diri untuk praktek dengan ikut pelatihan-pelatihan ya, dengan ikut
proses-proses pelaksanaan untuk praktek itu bagaimana, syarat-syaratnya apa, itu saya lakukan, saya jalankan, sehingga saya juga berperan di dalam hal terapi komplementer, khususnya pada tadi, tindakan spesifik, bekam, dan akupresur. Ya. Nah, perawat memiliki asumsi bahwa peran tersebut agar klien dapat memilih dan menggunakan terapi tersebut sesuai dengan aturannya. Tapi sayangnya ini, kalau ini mencontohkan saya sendiri ya, nah ini sayangnya saya justru yang praktek secara konvensional tidak saya jalankan. Tapi kalau dulu itu kan, dulu saya lulus D3 itu langsung ini ya, mantri ya istilahnya ya, maling ya, mantri keliling ya. Ada yang hitan, ada yang pasang kateter, ada yang up kateter, ada yang up infus, ada yang ganti balut dan lain sebagainya, itu semua saya bisa. Perawat semuanya bisa melakukan itu. Tetapi kalau sekarang karena waktu dan lain sebagainya, dan karena teman-teman perawat juga sudah banyak sekali yang praktek konvensional, jadi saya mengambil yang non konvensional aja, yang tadi, yang bekam sama yang akupresur ya. Jadi adanya kondisi ini akhirnya menuntut adanya panduan penggunaan berbagai terapi yang berdasarkan bukti untuk digunakan atau berdasarkan bukti ilmiah ya. Jadi peran pendidikan dan riset keperawatan jadi penting dalam memenuhi tuntutan ini. Kemudian teknik terapi komplementer di komunitas, ya ini ada beberapa teknik ya yang berorientasi pada pikiran dan tubuh, mind body terapis. Ya. Ini biasanya manipulasi pada sistem yang ada di dalam tubuh dan terapi energi ya. Jadi klasifikasi terapi pikiran dan tubuh ini contohnya seni imagery atau journaling. Jadi menulis jurnal sebuah dari yang berbentuk formal. Jadi seperti ke sugesti ya, seperti ke sugesti dengan memberikan aktivitas-aktivitas terapi-terapi pada suatu aktivitas ya, yang mana pikiran dan tubuh ini bersinergi, jadi mind body terapi namanya. Ini bisa dilakukan sebagai terapi komplementer di komunitas. Ya. Kemudian yang kedua, biofeedback. Ya, biofeedback, ada humor, ada tai chi, ini jarang ini karena meskipun ada sih, tetapi jarang sekali di Indonesia. Jadi biofeedback ini adalah melihat bagaimana secara biologis kita memberikan umpan balik atau seseorang memberikan umpan balik ketika menerima respon ataupun rangsangan secara biologis pada suatu penyakit ya. Nah, dari diri kita memberikan umpan balik atau memberikan feedback. Nah, terapisnya bersifat fasilitator atau mengarahkan ya. Kemudian ada terapi yang humor dan ada terapi tai chi ya. Kemudian yang ketiga, alternatif sistem pemeliharaan kesehatan, contohnya pengobatan tradisional Cina, ada Ayurveda, ya, ada pengobatan India dan kuranderisme atau pengobatan asli Amerika. Ini juga jarang di Indonesia, yang paling banyak ini pengobatan tradisional Cina ya. Ini kalau di pecinan sana ada apotek atau ada, bukan apotek sih, toko obat Cina, ada Shinsei dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Itu banyak kalau di Indonesia. Tapi kalau yang pengobatan India seperti Ayurveda dan kuranderisme, pengobatan asli Amerika ini jarang. Ya. Tetapi paling tidak kita sebagai perawat tahu lah teknik-teknik terapi komplementer di komunitas seperti apa, dan yang lazim kita berikan ke pasien seperti apa. Kemudian terapi biologis, yaitu natural dan praktik biologikal, dan hasil-hasilnya misalkan herbal, ya, obat herbal. Tadi sudah di awal saya sampaikan, bahkan herbal ini menjadikan suatu prodi khusus di Solo, di Poltekkes Solo. Kemudian yang kedua adalah terapi diet. Ya, terapi diet ini banyak sekali ya di Indonesia ini, terapi diet ada herbal, ada macam-macam lah ya, maaf sebut merek ya, tapi memang banyak sekali ini terapi diet yang ada di Indonesia. Kemudian pengobatan ortomolekular ya. Ortomolekular ini suplemen nutrisi dan makanan ya, sama sih sebenarnya orientasinya seperti hanya terapi diet, tetapi terapi dietnya pada tujuan dan fokus yang berbeda-beda. Diet ada yang diet justru pengen kurus, ada diet yang justru pengen gemuk, ada yang diet pengen berotot dan lain sebagainya. Jadi banyak banget ya ini terapi diet ya. Kemudian terapi energi, jadi misalkan Reiki, Healing Touch, dan magnet. Nah, kalau Reiki dan Healing Touch ini juga
saya sendiri literasinya agak kurang, tetapi di dalam literasi yang saya temukan ini bahwa Reiki dan Healing Touch ini jarang ya. Yang paling banyak itu adalah terapi magnet ya, terapi komplementer pada terapi magnet ini banyak kita jumpai ya. Ini teknik terapi komplementer di komunitas. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Nah, sedikit yang sebelum saya tutup. Jadi terapi komplementer ini orientasinya kembali lagi jangan lupakan pada asuhan keperawatannya. Artinya sebenarnya kita diberikan keleluasaan secara legal, secara hukum ya. Secara hukum itu kita boleh praktek, tetapi kita harus mengelola asuhan keperawatan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Keperawatan dan Undang-Undang Tenaga Kesehatan yang terbaru itu, memang yang berhak mengelola asuhan keperawatan itu adalah sekurang-kurangnya nurse, ya, sekurang-kurangnya mahasiswa. Kalau D3 perawat belum memiliki kewenangan untuk itu, tetapi D3 perawat itu lebih memiliki kewenangan pada hal yang secara teknis ya, tetapi tidak bisa mengelola, bukan tidak bisa, tidak memiliki wewenang mengelola, tidak memiliki wewenang menganalisis suatu masalah keperawatan yang ada. Tetapi kalau nurse itu sudah memiliki wewenang untuk mengelola, menganalisis, melakukan tindakan, jadi praktek mandirinya pun juga bisa dilakukan. Yang artinya aturan-aturan pada undang-undang tersebut, kemudian regulasi-regulasi yang ada itu mendukung atas perkembangan dunia keperawatan ya, yang mungkin dalam hal ini adalah pada jenjang pendidikan ya. Yang pasti saya yakin juga nanti lambat laun juga D3 keperawatan juga akan meskipun saya nggak tahu kapan ya, tapi paling tidak 5-10 tahun ke depan masih lah. Tapi mungkin setelah itu mau nggak mau kita harus meningkatkan atau upgrade pada tingkat pendidikan. Jadi yang mulai sekarang D3 pun saya juga sudah menyampaikan ke mahasiswa, ke teman-teman. Jadi kita bisa praktek mengelola pasien, menerapkan terapi konvensional dan non konvensional atau terapi komplementer ini juga ada ketentuan, ada legal aspeknya. Legal aspeknya adalah kita wajib nurse minimal ya, sekurang-kurangnya nurse. Karena kalau nurse itu sudah memiliki kewenangan secara undang-undang kesehatan tadi mengelola asuhan keperawatan ya. Mungkin itu sedikit prolog pada sebelum penutup yang saya sampaikan ya. Jadi kurang lebihnya mohon maaf untuk hal yang mungkin mau atau bisa ditanyakan bisa langsung japri ke saya atau mungkin melalui chat di Siato ya. Mungkin itu, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.